Shalom, selamat pagi saudara-saudariku, jemaat Al-Gibor yang dikasihi Tuhan. Kita percaya saat ini penyertaan Tuhan masih tetap sama pada kita semua, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita percaya hadirat Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita awali ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan, atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, atas penyertaan Tuhan, atas kesehatan yang dilimpahkan pada kami hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu. Kami mau buka hati kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat Tuhan ada pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Kami siap buka hati itu Tuhan. Menyembah-Mu di sini.
Tidak ada yang mustahil, amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin share tentang kasih yang dulu pernah saya bahas. Ini saya akan lanjutkan lagi. Jadi kita tahu saudara-saudara bahwa melalui kasih itu adalah dasar dari atau motivasi dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Jadi jika kita bekerja itu karena kita mungkin mengasihi pekerjaan kita, atau kita mengasihi keluarga kita, makanya kita bekerja. Atau jika kita melakukan hobi kita, itu karena kita mengasihi hobi kita. Apapun itu pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh tangan kita, yang kita lakukan, yang kita fokuskan, yang kita tekuni, apapun itu, baik itu kesenangan duniawi atau pekerjaan atau apapun itu bisa diukur dengan kasih. Dan dengan kasih kepada Tuhan, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan dengan kasih kepada dunia, kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Lalu, bagaimana cara kita mengasihi Bapa dan melakukan segala pekerjaan yang Dia ingin kita lakukan? Di Yohanes 14 ayat 21 itu dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya akan menceritakan sedikit background saya tentang kasih ini. Jadi dulu saya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saya membaca ayat ini dan saya berusaha untuk melakukan perintahnya. Jadi saya memegang perintahnya, terus saya berusaha melakukannya. Tapi ada satu titik di mana setelah saya melakukannya, itu saya merasa hampa. Saya merasa kesepian, saya merasa kekeringan, saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Dan setelah kena beberapa masalah, saya pun jadi merasa bahwa Tuhan itu membenci saya dan membenci segala sesuatu yang saya perbuat. Jadi saya waktu itu sempat mulai tidak bersyukur lagi, sempat bersyukur, dan saya berpikir jelek tentang Tuhan banyak kali. Nah, yang saya lupa itu sebetulnya adalah kita dapat mengasihi kalau Tuhan itu lebih dahulu mengasihi kita. Di 1 Yohanes 14 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bagaimana kita dapat mendapatkan kasih dari Allah? Bagaimana kita menerima kasih dari Allah supaya kita dapat mengasihi Allah? Nah, yang kita perlu pahami itu adalah, jadi saya akan memberikan penjelasan dulu beberapa hal. Yang kita perlu pahami adalah Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Di bahasa Indonesia dikatakan agape. Jadi ini adalah kasih yang agape, kasih dari Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih, dan kita juga tahu bahwa kasih tidak berkesudahan. Jadi kita tahu bahwa kasih yang sungguhnya itu bersifat kekal. Nah, kalau kasih itu kekal, berarti yang tidak kekal itu bisa dibilang bukan kasih. Seperti perasaan kita, apa yang kita pikirkan, itu bersifat tidak kekal. Itu belum tentu semuanya kasih. Jadi jika kita merasa tidak dikasih Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Karena kasih Tuhan itu irrelevan terhadap apa yang kita rasakan dan kita alami. Jadi semuanya itu masalah kita, pikiran kita, sudut pandang kita, itu semuanya irrelevan terhadap kasih Allah. Apa yang Allah rencanakan untuk kita ke depan.
baik di bumi ini maupun di surga. Jadi rencana Allah itu jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang kita rasakan atau kita alami. Dan kita tahu juga karena sudut pandang manusia itu berbeda dengan sudut pandang Tuhan. Seperti dikatakan di Yesaya 55:8-9, bahwa rancangan Tuhan itu berbeda jauh dengan rancangan kita. Seperti langit dan bumi itu setinggi itu perbedaan rancangan Tuhan dan rancangan kita. Maksudnya yang menurut sudut pandang kita dan sudut pandang Tuhan. Nah, kalau kita sudah pahamkan hal ini, kita kembali ke bagaimana menerima kasih dari Tuhan tadi. Nah, saya tanya ke Tuhan, Tuhan, gimana cara aku supaya bisa menerima kasih? Nah, pada suatu saat Tuhan tiba-tiba menjawab kasih hikmat ke saya bahwa kasih itu terima saja kasih Tuhan itu. Sampai terima saja. Gimana caranya? Ya terima saja, karena kita ini nggak ada yang bisa kita lakukan untuk merubah kasih Tuhan, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk menambah kasih Tuhan, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kasih Tuhan, nggak ada yang bisa kita lakukan, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk menambah sedikit pun dari kasih Tuhan. Ya Tuhan itu sudah mengasihi kita, ya itu. Jadi ya terima saja kasih Tuhan ini, terima saja. Faktanya juga adalah bahwa Allah itu sudah mengasihi kita dengan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa kita. Kenapa kok mengirimkan anak yang tunggal? Karena nggak ada dari kita yang layak dan nggak ada dari kita yang bisa untuk menghapus dosa. Makanya dia mengirimkan anaknya satu-satunya. Itu salah satu bukti bahwa Allah begitu mengasihi kita. Mungkin kita sering, kalau kita karena terlalu sering mendengar ini, itu kita jadi tumpul, maksudnya jadi tidak merasakan, oh ternyata sebesar ini kasih Tuhan. Tapi kalau kita merenungkan, itu ini salah satu bukti bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Nggak cuma itu, nggak cuma dulu saja. Jadi dia mati untuk supaya kita bebas dari dosa. Dan sekarang pun Tuhan itu masih mengasihi kita, terlepas dari apapun yang kita rasakan atau alami. Kita sering membandingkan apa yang dilakukan Tuhan terhadap kita, atau paling tidak apa yang kita pikir Tuhan lakukan terhadap kita. Itu mencerminkan kasih Tuhan. Kita sering sekali melakukan seperti itu. Kita merasa bahwa Tuhan gak mengasihi kita, dan kita berdosa atau tidak berdosa, terus kita menerima sama-sama masalah, itu kita sama-sama merasa Tuhan menghukum kita atau Tuhan tidak sayang terhadap kita. Tapi hukuman dan masalah yang kita terima itu sama-sama irrelevan terhadap kasih Allah. Jadi apapun yang kita alami itu Allah untuk mengasihi kita. Kita berdosa, kita tidak berdosa, itu Allah untuk mengasihi kita. Tapi kalau kita berdosa, otomatis ada konsekuensinya, ada hukumannya. Tapi itu Allah untuk mengasihi kita. Nah, hal ini juga dialami oleh Tuhan Yesus yang waktu itu dia di kayu salib, waktu menjelang kematiannya, dia kan berkata Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi waktu itu dia menanggung dosa manusia begitu besar sampai dia itu merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi sebetulnya yang membuat kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan itu adalah karena dosa kita, karena kasih kita terhadap dunia ini. Itu yang membuat kita seringkali merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, kalau Anda bisa sadar kalau Anda begitu dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mempertahankan kasih itu dengan mengerjakan kasih itu dengan iman. Kita harus meninggalkan juga segala dosa dan segala sesuatu yang merintangi kita. Ya kita tahu kecenderungan kita
sebagai manusia itu melakukan hal duniawi yang lebih kita kasih. Seperti dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 15. Saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi saya dikatakan di sini, kalau kita mengasihi dunia dan apa yang dalamnya, itu kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi lagi. Itulah yang menyebabkan kita menjadi jauh dari Tuhan. Banyak kali saya kehilangan kasih Allah karena saya memilih untuk melakukan atau memilih kasih terhadap dunia ini. Saya lebih mengasihi apa yang saya lakukan. Kadang-kadang bisa berupa pekerjaan atau kesenangan atau apapun itu. Ya, dari mana kita tahu bahwa yang kita lakukan itu kita mengasihi lebih daripada Bapa? Yaitu dari kita lebih enjoy meluangkan waktu melakukan hal yang kita senangi, yang kita kasih itu, daripada kita enjoy bersama dengan Bapa. Dari situ bisa diketahui bahwa kita mana yang lebih kita kasih. Jadi seringkali hal-hal ini yang menyebabkan kita meninggalkan kasih Bapa. Bukan hanya kita perlu tahu saja seperti tadi, kita terima kasih Allah, kita juga perlu mengerjakannya. Kembali lagi ke yang awal tadi, Yohanes 14 ayat 19 dan 21. Saya bacakan lagi. Saya bacakan langsung ayat 21-nya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi siklus ini harus selalu ada. Kita terima kasih Tuhan, kita terima kasih. Saya suka bahasa Indonesia terima kasih karena itu menerima kasih. Jadi kita menerima kasih, terima kasih Tuhan. Ya kita ngomong terima kasih juga sebagai sekaligus terima kasihnya Tuhan. Jadi kita menerima kasihnya Tuhan dan kita juga mengerjakannya lagi. Jadi kita terima kasih Tuhan untuk kita bisa mengasihi Tuhan, untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Nah, kalau siklus itu berjalan terus, dengan demikian Bapak juga akan melakukan pekerjaan dalam kita. Di Yohanes 14 ayat 10 saya akan bacakan. Dikatakan di sini, tidak percayakan kau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang di dalam aku, yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi ini kasus ini adalah Tuhan Yesus kan bicara tentang dirinya sendiri. Jadi yang dia kerjakan itu semuanya berasal dari Bapa. Karena kita tahu di ayat-ayat yang lain dibicarakan karena dia tinggal dalam Bapa tinggal dalam dia. Seperti juga kita tinggal dalam Tuhan Yesus tinggal dalam kita, dan Tuhan Yesus dalam Bapa. Jadi kita semua jadi satu dalam dia. Dengan demikian kita dapat melakukan pekerjaan yang kita harus lakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, jadi kesimpulannya, terimalah kasih itu dan pertahankanlah dengan mengerjakan kasihnya. Tinggalkanlah segala dosa dan kemungkaran. Ya, saudara-saudara, saya juga tahu bahwa saya ini juga tidak sempurna. Saya juga berusaha untuk melakukan hal ini. Saya biasanya kalau misalnya saya sendiri kurang sempurna, maksudnya saya sendiri susah melakukannya, saya susah untuk mengkhotbahkan. Cuman entah kenapa Tuhan itu akhir-akhir ini sering sekali ngomong untuk tetap sampaikan meskipun saya sendiri belum sempurna. Saya percaya saudara mungkin bisa lebih baik melakukan itu daripada saya. Kita semua memiliki bagian yang harus kita lakukan di dalam tubuh Kristus ini. Ya, terima kasih. Terima kasih buat puji-pujian hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan.
Terima kasih atas karunia-Mu Tuhan. Terima kasih atas sukacita-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sungguh diberkati Tuhan, melalui pengorbanan-Mu Tuhan, melalui kasih dan karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami taat ini dan kami mengucap syukur atas segalanya yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama katakan karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidup karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu, pengorbananmu yang selamatkan hidup kami. Haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
semoga semua kita sehat-sehat. Amin. Bapak Ibu pagi hari ini bagaimana? Luar biasa. Dahsyat dan ajaib. Katakan sekali lagi, dahsyat dan ajaib. Amin. Kita akan akhiri pada kita pagi hari ini, dan saya percaya covering perlindungan Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap bersabar di rumah saja, saudara. Tetap menggunakan masker, tetap menjaga physical distancing, jarak ketika saudara bertemu dengan seseorang. Itu adalah kunci supaya kita tetap sehat, selain dari perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akhiri pada ini dengan sebuah doa. Angkat kedua tanganmu dan kita akan berdoa. Kira pasti para lamasi, kurira mata si para lamasi. Sungguh kami rasakan hadiratmu pagi hari ini. Kami rasakan juga camaanmu dan anugerah kasihmu yang berlimpah atas kami Tuhan. Perlindunganmu, pemeliharaanmu yang sempurna atas hidup kami. Kau yang menyediakan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memelihara kami dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Bapa dan Allah kami yang baik, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Saudara dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, memberkati saudara, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama katakan amin. Tuhan